Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan. Ini ada buku yang baru, yaitu judulnya tentang haid menyentuh Al-Quran. Ya, kita bacakan bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada soal, ya, ada pertanyaan. Wanita haid memegang mushaf Al-Quran, bolehkah? Terlarangkah? Ya, ini SMS dari Tuna Nafi Pilang. Ya, jawabannya, jadi soal atau pertanyaannya tadi, wanita haid memegang mushaf Al-Quran, bolehkah atau terlarangkah? Ya, jawaban yang pertama, alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat 32, yang bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang artinya, itulah gambaran orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguh itu termasuk dari perbuatan orang-orang yang memiliki takwa dalam hati. Quran surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat yang ke-32. Itu ada kalimat syiar-syiar Allah. Ini kita lihat dulu keterangannya. Syiar itu tanda yang menjadi ciri khas bagi suatu hal, misalnya negara atau kelompok, berupa suatu ucapan, ukiran, atau tanda-tanda lainnya. Di dalam buku Mu'jam Lughatil Fuqaha halaman 263. Ya, ini tadi dikatakan syiar itu merupakan bahwa tanda yang menjadi ciri khas bagi suatu hal, misalnya negara atau kelompok, berupa suatu ucapan, ukiran, atau tanda-tanda lainnya. Ya, jadi yang pertama tadi Allah menegaskan, ya, itulah gambaran orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun yang mengagungkan syiar-syiar Allah, ya, maka sungguh itu termasuk dari perbuatan orang-orang yang memiliki takwa dalam hati, ya, dalam hati-hati mereka. Ya, di sini dijelaskan mushaf Al-Quran itu termasuk syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, di dalam hadis sahih menegaskan, an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyusafara bil Qur'ani ila ardil aduwi. Hadis riwayat Bukhari, ya. Artinya,
Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk bersafar membawa Al-Qur'an ke kawasannya musuh. Hadis riwayat Bukhari nomor 2990 ya. Jadi dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ayu safaro bahwasanya bersafar bil Quran dengan membawa Al-Quran ilal ardi ke buminya adui, ke buminya musuh. Jadi kalau kita ke negerinya musuh, maka kita dilarang untuk membawa Al-Quran ya pada hadis ini ya. Ini belum menjawab tadi, tapi ini diberikan gambaran dulu ya. Jadi kita kalau ke negerinya musuh tidak boleh membawa Al-Quran. Mengapa dilarang? Ya, hadis riwayat Muslim nomor 4947 menegaskan, jadi kenapa kok membawa Al-Quran dilarang pada waktu membawa Al-Quran dilarang di waktu memasuki negerinya musuh. Ya, ini ditegaskan oleh Rasulullah di dalam hadis Muslim. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yanha ayu safara bil Qur'ani ilal ardil aduwi makhafata ayana lahu aduwu ya, yana lahul aduwu ya, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk bersafar ke kawasan musuh dengan membawa Al-Quran karena dikhawatirkan Al-Quran akan ditemukan oleh musuh lalu dihinakan. Hadis riwayat Imam Bukhari menuliskan dalam kitab Sahihnya. Ini tadi itu yang Muslim, yang Imam Bukhari di bawahnya lagi. Ya, jadi yang di dalam hadis Muslim ini ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin ya, kalau dia bersafar ke kawasannya musuh ya, itu dilarang membawa Al-Quran. Karena apa? Rasulullah SAW khawatir ya. Jadi Rasulullah SAW dikhawatirkan kalau Al-Quran itu akan ditemukan oleh musuh lalu dihinakan, dicaci maki, dihina, atau bahkan nanti disobek atau dibakar atau dilecehkan yang lainnya. Maka Rasulullah SAW melarang ya kaum muslimin apabila dia pergi ke kawasannya musuh, maka jangan sampai membawa Al-Quran. Ya. Imam Bukhari menuliskan dalam kitab Sahihnya 468 ya, yaitu di dalam bab yang ke-129, bab as-safari bil masakhifi ilal ardil aduwi. Ya. Bab yang ke-129, bersafar ke negeri musuh dengan membawa mushaf. Ya, ini babnya di dalam kitab Bukhari. Ya, bab tentang bersafar ke negara musuh dengan membawa mushaf. Wa kadzalika yurwa an Muhammad bin Bisrin an Ubaidillah an Nafi an Ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah diriwayatkan dari Muhammad bin Bishr bin Ubaidillah dari Nafi dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad
Wa qad safaran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fi ardil aduwi wa hum ya'lamunal Qur'an. Yang artinya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau telah bersafar ke negara musuh sementara mereka mengetahui atau memahami Al-Qur'an. Ini ada keterangan dua, kita lihat dulu. Imam Bukhari berkata begitu untuk menjelaskan bahwa yang dilarang dalam hadis tersebut adalah membawa mushaf ke negara musuh, bukan membawa Al-Qur'an itu sendiri. Sebab para sahabat berperang dalam kondisi terdapat Al-Qur'an di dalam dada-dada mereka. Lihat Fathul Bari 6/113. 6/133. Ini kalau enggak salah jilid 6 halaman 133 ya. Jadi ini kalau Imam Bukhari menerangkan yang dilarang, yang dimaksud dilarang ya dalam hadis itu adalah membawa mushaf. Membawa apa jenenge? Ya mushafnya, mushaf Al-Qur'an itu ya ke negara musuh, itu yang dilarang. Bukan membawa Al-Qur'an itu sendiri. Maksudnya apa? Sebab para sahabat itu berperang dalam kondisi terdapat Al-Qur'an di dalam dada-dada mereka. Jadi kalau dia hafal Al-Qur'an ke negeri musuh ora masalah gitu loh. Kan hari apa? Para sahabat kan hafal Al-Qur'an itu hafal di dalam dirinya. Ya. Sehingga dia meskipun ke negeri musuh enggak masalah membawa Al-Qur'an yang ada di dalam dirinya, maksudnya yang sudah dia hafal di dalam dirinya enggak masalah. Tapi yang dilarang itu apa? Membawa mushafnya, mushaf Al-Qur'an ke negara musuh. Ini menurut penjelasan Imam Bukhari. Ya. Oleh pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tadi, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat kok ini mana tadi? Ya ini dah. Ya, dan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat beliau telah bersafar ke negeri musuh sementara mereka mengetahui atau memahami Al-Qur'an. Jadi yang dimaksud mereka itu mengetahui dan memahami Al-Qur'an itu dia berada hafalan Al-Qur'an itu ada pada dirinya. Ya, sehingga meskipun Al-Qur'an berada pada dirinya, dia mendatangi ke tempatnya musuhnya ora apa-apa gitu loh. Yang dilarang itu apa? Membawa mushafnya ya ke negeri musuh itu dilarang. Ya. Yang ketiga, Imam Malik menulis di dalam kitabnya Al-Muwatta jilid 1 halaman 275 di dalam bab ke-130 Al-amri bil wudu'i liman masal Qur'an. Ya. Bab yang ke-130 pada kitab Al-Muwatta, perintah untuk berwudu bagi orang yang menyentuh Al-Qur'an. Jadi ini Imam Malik menuliskan ya di dalam kitab Al-Muwatta'nya ya pada bab yang ke-130 yaitu perintah untuk berwudu bagi orang yang menyentuh Al-Qur'an. Al-amri bil wudu'i, perintah untuk berwudu liman bagi orang yang massa menyentuh Al-Qur'an. Jadi ini Imam Malik mempunyai bab ya. Jadi ini Arab membaca Al-Qur'an, Arab menyentuh Al-Qur'an disuruh untuk berwudu. Jadi ini nanti sampai paham apa di waktu nanti haid itu gimana. Jadi ini dikasih pembukaan dulu ya. Dalam hadisnya, hadis nomor 534 dalam kitab
Imam Malik. An Abdullah bin Abi Bakrin bin Harm bin Hazm anna fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amri bin Hazm an la yamassal Qur'ana illa tahir. Ya, artinya dari Abdullah bin Abi Bakar bin Hazm bahwa dalam surat yang ditulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin Hazm tertera tidak boleh menyentuh Al-Qur'an selain orang suci. Ya. Jadi ini dari Abdullah bin Abi Bakar bin Hazm tadi bahwa dalam surat yang ditulis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Amr bin Hazm itu tertera Allah yamassal Qur'ana illa tahir, bahwasanya tidak boleh menyentuh menyentuh Al-Qur'an illa tahir, kecuali orang yang suci. Ya, jadi ini penjelasan bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah menulis ya kepada Amr bin Hazm dengan tulisan Allah yamassal Qur'ana illa tahir, bahwasanya tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali tahir, orang-orang yang suci. Ya, berarti yang memegang Al-Qur'an itu adalah orang-orang yang suci. Terus masih di kitab itu, yaitu hadis yang lainnya, qala Malik wala yahmil ahadul mushaf bi ilaqatihi wala ala wisadati illa wa huwa tahir. Walau jaza dzalika la humila fi khabi atihi walam yuqrahu dzalik. La an yakuna fi yadayil ladzi yahmiluhu syai'un yudannisu bihil mushaf. Walakin innama kuriha dzalika liman yahmiluhu wa huwa ghairu tahir. Ikhraman lil Qur'ani wa ta'ziman lahu. Yang artinya Malik berfatwa seorang pun tiada boleh membawa mushaf dengan memegang gantungannya atau diletakkan di atas bantal kecuali jika dia suci. Andai hal itu boleh, tentu boleh pula dibawa dengan bungkusnya. Hal itu tidaklah makruh, dibenci, disebabkan adanya sesuatu yang dapat mengotori mushaf pada tangan orang yang membawanya. Akan tetapi tiada lain makruh bagi orang yang membawanya dalam kondisi tidak suci. Ini demi penghormatan dan pengagungan terhadap mushaf Al-Qur'an. Ya, nah ini fatwanya Imam Malik ya, bahwasanya seseorang tidak boleh membawa mushaf Al-Qur'an dengan memegang gantungannya atau diletakkan di atas bantal kecuali jika dia suci. Ya, dia itu dalam keadaan suci, tahir. Ya, andai hal itu boleh, tentu boleh pula dibawa dalam bungkusnya. Hal itu tidaklah makruh, tidaklah dibenci, disebabkan adanya sesuatu yang dapat mengotori mushaf Al-Qur'an pada tangan orang yang membawanya. Akan tetapi tiada lain makruh bagi orang yang membawanya dalam kondisi tidak suci. Ini demi penghormatan dan pengagungan terhadap mushaf Al-Qur'an. Jadi kalau bisa memegang Al-Qur'an itu apa? Kondisinya dalam kondisi suci.
Ini masih perkataannya Imam Malik lagi. Ya. Qala Malik ahsanu ma sami'tu fi hadhil ayah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yamassuhu illal mutahharun. Quran surat Al-Waqiah ya. Innama hiya bi manzilati hadhihi al-ayah. Alati fi abasa wa tawalla. Surat Abasa qaulullahi tabaraka wa ta'ala kalla innaha tazkirah faman syaa dzakarah fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah bi aidi safarah kiramim bararah. Ya, artinya Imam Malik berfatwa tafsir terbaik yang kudengar untuk ayat ini tidak menyentuhnya selain kaum yang disucikan di dalam surat Al-Waqiah. Tiada lain ayat ini semisal ayat dalam surat Abasa wa Tawalla, yaitu kalam Allah tabaraka wa ta'ala sekali-kali tidak, sungguh ia merupakan peringatan. Maka siapapun mau ia membacanya lalu mengambil peringatan darinya di dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan, ditinggikan lagi disucikan, di tangan para safir utusan yang mulia lagi taat. Jadi ini Imam Malik ya berfatwa tafsir yang terbaik yang kudengar untuk ayat ini yaitu apa? Tidak menyentuhnya selain tidak menyentuh apa? Al-Qur'an ya, tidak menyentuh Al-Qur'an selain kaum yang disucikan. Jadi yang memegang Al-Qur'an itu apa? Hanya kaum yang disucikan saja, yaitu sesuai dengan surat Al-Waqiah. Ya. Tidak lain ayat ini semisal ayat dalam surat Abasa wa Tawalla, yaitu kalamnya Allah tabaraka wa ta'ala sekali-kali tidak, sungguh ia merupakan peringatan. Jadi Al-Qur'an itu apa? Sebagai peringatan. Maka siapapun mau ya, ia membacanya lalu mau mengambil peringatan darinya ya, di dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan. Jadi lembaran-lembaran itu apa? Ya lembaran Al-Qur'an itu. Al-Qur'an itu apa? Yang dimuliakan. Al-Qur'an itu ditinggikan, lagi Al-Qur'an itu disucikan di tangan para safir utusan, yaitu utusan Allah, yaitu para rasul yang mulia lagi taat. Ini ada keterangan ketiga. Keterangannya artinya menurut Imam Malik ayat tidak menyentuhnya selain kaum yang disucikan maksudnya adalah para malaikat, bukan orang yang suci dari hadas. Syekh Sangkiti dalam Syarah Sadul Mutsanni menyebutkan bahwa tafsir inilah yang rojih. Ya, jadi kalau fatwanya Imam Malik tadi ya, yang tidak menyentuhnya selain kaum yang disucikan itu maksudnya adalah para malaikat ya. Jadi yang apa? Tidaklah menyentuhnya selain kaum yang disucikan. Itu ternyata tafsirnya adalah para malaikat. Sekarang yang keempat, Imam Syaukhani menulis Bustanul Akbar ringkasan Nailul Autor jilid 1 halaman 121. Ya, di dalam babnya disebutkan babu ijabil wudu'i li sholati wat tawafi wa masil mushaf.
Yang artinya bab wajib berwudu untuk sholat, tawaf, dan menyentuh mushaf, menyentuh Al-Quran. Jadi di dalam kitab Nailul Autor ada bab wajib berwudu untuk sholat, tawaf, dan menyentuh Al-Quran. Nah, ini ada bab di dalam kitab Nailul Autor. Kita lihat hadisnya. Wa an Abi Bakrin bin Muhammad ibnu Amri bin Hazm an abihi an jadihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kataba ila ahlil yamani kitaba wa kana fih la yamassul qur'ana illa tahir rawahu Asram wa Daraqutni. Ya, artinya dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hasim, dari bapaknya, dari datuknya, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menulis sebuah surat kepada penduduk Yaman. Di dalamnya tertulis tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran selain orang yang suci. Hadis riwayat Asram dan Daraqutni. Ini ada keterangan 5. Kita baca dulu keterangannya. 5. Secara mutasil sanad bersambung. Lihat Mukhtasar Irwaul Ghalil nomor 122. Keterangan sebagian makalah Ma'had al-Islam menulis Daraqutni ini salah. Yang benar Daraqutni menulis Daraqutni ini salah. Yang benar Daraqutni. Ya, hanya keliru sama aja ya. Lihat Al-Ansab karya As-Sam'ani, harap diperhatikan oleh para santri calon penulis makalah di masa mendatang. Alhamdulillah wallahu akbar. Jadi perawi itu ternyata salah jenenge hanya A I U aja, itu itu jadi masalah. Jadi itu ternyata bukan dari orang ini, namanya lainnya lagi. Itu bisa terjadi ya. Ini dalam masalah penulis ya. Jadi itu keterangan yang keberapa tadi? Keterangan 5. Mana tadi? Ini ya. Yang hadis Asram sama Daraqutni. Ya, ini ada penjelasan di bawah tadi. Sekarang hadis berikutnya. Sampai rojun. Satu lagi, setelah ini kita cukupi. Hadis nomor 340. Wa huwa limaliki fi muwatta mursalan an Abdillahi bin Abi Bakrin bin Muhammad bin Amrin bin Hazm anna fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amri bin Hazm anna la yamassal Qur'ana illa tahir. Artinya hadis tersebut diriwayatkan Malik dalam Muwatta secara mursal. Sanadnya terputus dari Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm bahwa dalam surat yang ditulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin Hazm tertera tidak menyentuh Al-Qur'an selain orang suci. Wa qala Asram tajja Abu Abdillah yakni Ahmad bin Hadis bin Umar
wala yamassal mushafa ila ala toharoh. Yang artinya Asrom berkata, Abu Abdillah Imam Ahmad berdalil dengan hadis Ibnu Umar tidak boleh menyentuh mushaf, yaitu mushaf Al-Quran, kecuali dalam kondisi suci. Ya, Syekh Syaikoni menjelaskan di dalam kitab Nailul Autar jilid 1 halaman 259. Ya. Ya, artinya ini ada keterangan di bawahnya, telah terjadi ijma' kesepakatan ulama bahwa tidak boleh bagi orang yang berhadas besar untuk menyentuh mushaf. Ya, hanya Daud Az-Zahiri yang melenceng dari ijma' ini. Jadi ijma' kesepakatan para ulama bahwa tidak boleh bagi orang yang berhadas besar untuk menyentuh mushaf, yaitu menyentuh Al-Quran. Ini berhadas besar itu tidak boleh menyentuh Al-Quran. Terus ini ada penjelasan selanjutnya. Sayyid Alamah Muhammad bin Ibrahim Al-Wasir berkata, sungguh penggunaan istilah najis terhadap orang mukmin yang tidak suci dari janabah, haid dan hadas kecil tidaklah benar, baik secara hakiki, majazi maupun lugawi. Beliau menegaskan hal ini saat menjawab suatu pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Jika hal ini benar, maka orang mukmin itu senantiasa suci, maka tidak tercakup dalam hadis larangan menyentuh Al-Quran tersebut, baik ia sedang junub, haid, berhadas, atau terdapat najis pada tubuhnya. Terus ada keterangan lagi, saya bacakan artinya aja. Jika hal ini telah muqarrar, ditetapkan atau kokoh bagi Anda, tentu Anda telah tahu bahwa tidaklah tegak dalil untuk mencegah selain orang musyrik dari menyentuh Al-Quran. Dan Anda telah mengetahui perbedaan pendapat ulama mengenai orang junub. Adapun orang yang berhadas kecil, maka menurut Ibnu Abbas, Sya'bi, Dohak, Zaid bin Ali, Mu'ayyad Billah, Hadawiyah, Qadi, Qudot, dan Dawud berpendapat bahwa dia boleh menyentuh mushaf. Adapun Al-Qasim dan kebanyakan fuqaha serta Imam Yahya memfatwakan tidak boleh. Jadi ini para ulama ada yang membolehkan menyentuh mushaf, ada yang tidak boleh. Ya, mungkin sampai sini aja yang kita bacakan. Insya Allah nanti lain kali kita lanjutkan tentang bab menyentuh mushaf atau Al-Quran. Jadi ini dari yang sudah kita bacakan tadi, para ulama itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh menyentuh mushaf, terus ada yang mengatakan tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya itu aja. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.